Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan segala aktivitas. Sudah masuk ke kelas 7 SMP, semangat baru harus lebih baik daripada sebelumnya. Begitu ya? Nah, untuk hari ini kita masuk ke materi semester 1. Materi yang pertama yaitu mengenai bilangan bulat. Nah, kalian perhatikan uraian yang disampaikan oleh Ibu. Bilangan bulat itu dapat digambarkan pada sebuah garis bilangan. Kalian bisa perhatikan garis bilangan itu yang seperti apa sih? Nah, garis bilangan itu yang seperti ini. Nah, jadi ada garis-garis, kemudian ada bilangan-bilangannya di situ. Bilangannya di situ berapa saja, tidak harus seperti ini ya, bebas ya, batasannya tidak harus seperti ini. Tapi di dalam garis bilangan yang seperti ini, saya menggambarkan di dalam garis itu ada angka negatif 10 dari kiri ya, kalian baca. Negatif 10, negatif 9, negatif 8, negatif 7, negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, inilah semua yang disebut dengan garis bilangan. Nah, kalau sudah kalian perhatikan bilangan-bilangan yang di dalamnya itu. Nah, di situ kita menjumpai ada bilangan 0, ya tidak? Nah, yang di tengah-tengah 0. Nah, kemudian dari bilangan 1 ke kanan, nah ini itu kita namakan bilangan bulat positif. Nah, paham ya? Jadi bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya sampai tak hingga itu adalah bilangan bulat positif. Kemudian dari negatif 1 ke kiri itu dinamakan bilangan bulat negatif. Nah, perhatikan ya. Nah, jadi min 1, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya itu adalah bilangan bulat negatif. Sampai di sini paham ya? Mana yang disebut 0, mana yang disebut bilangan bulat positif, mana yang disebut bilangan bulat negatif. Nah, sekarang kita pahami. Kemudian pengertian bilangan bulat itu apa sih? Nah, bilangan bulat itu sebenarnya adalah bilangan yang mencakup tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, jadi bilangan bulat itu atau himpunan bilangan bulat itu yaitu himpunan bilangan yang terdiri atas himpunan bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Sampai sini paham tidak? Misalnya saya punya, coba kalian sebutkan negatif 8 bilangan bulat bukan? Iya. Nah, kenapa? Ya karena negatif 8 adalah bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif termasuk dalam bilangan bulat. 0 bilangan bulat tidak. Iya jelas, ya kan sudah disebutkan. 4 bilangan bulat tidak. Iya, 4 juga bilangan bulat. Nah, kalau sudah kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar membandingkan bilangan bulat. Nah, sekarang kalian perhatikan dulu agar kalian mendapatkan informasi yang banyak, ilmu yang banyak, perhatikan di sini. Nah, di sini saya punya garis bilangan, ya tidak? Nah, di dalam garis bilangan ini ada garis-garis bilangan. Nah, tadi sudah disebutkan kalau bilangan 1 ke kanan itu adalah bilangan bulat positif, ya tidak? Nah, selain disebut bilangan bulat positif, ini juga termasuk bilangan asli. Ya, paham ya? Jadi bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya itu bisa disebut dengan bilangan asli. Nah, kemudian antara 0 ke kanan, jadi 0 ikut dalam bilangan asli tadi. Nah, itu beda lagi namanya. Itu adalah bilangan cacah. Jadi bilangan cacah adalah bilangan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang membedakan bilangan cacah dan bilangan asli ya nolnya itu. Paham ya? Untuk menyebutkan 0, bilangan 0, kalian harus menyebutkan 0, jangan kosong, karena kosong itu bukan bilangan.
gitu ya. Jadi mulai sekarang biasakan ketika menyebutkan nomor HP bilangnya 0, jangan kosong gitu ya, karena tidak ada bilangan kosong gitu kan. Nah, kalau sekarang kita lanjutkan. Nah, kalian perhatikan di sini arahnya, arah panahnya. Dari bilangan itu semua ada negatif 10, negatif 9 sampai yang paling kanan yaitu 10. Semakin ke kanan, lihat arah panahnya, semakin ke kanan, kira-kira bilangannya semakin besar atau semakin kecil? Iya, semakin besar. Iya tidak? Jadi bilangan semakin ke kanan itu semakin besar. Jadi bilangan 9 itu pasti lebih besar daripada 8. Iya tidak? Berarti bilangan 4 pasti lebih besar daripada negatif 2. Karena 4 terletak di sebelah kanan negatif 2. Pokoknya yang paling kanan semakin ke kanan itu lebih besar. Nah, sebaliknya semakin ke kiri berarti bilangannya semakin kecil. Sampai sini paham ya? Nah, sekarang kita ambil contoh, misalnya 2 dengan negatif 1. Kira-kira besar mana? 2 kan ya? Karena 2 terletak di sebelah kanan dari negatif 1. Nah, menuliskannya seperti itu. Dibaca 2 lebih dari negatif 1. Tandanya diperhatikan ya. Di SD sudah pernah kan ya? Nah, kemudian contoh yang lain lagi. Negatif 9 lebih kecil dari negatif 5. Iya, karena negatif 9 letaknya di sebelah kiri dari negatif 5. Sehingga negatif 9 kurang dari negatif 5. Penulisannya seperti itu. Perhatikan tanda lebih dari dan kurang dari. Nah, sekarang kalian coba ambil 2 bilangan lain, terserah kalian mau berapapun, kemudian dibandingkan lebih besar atau lebih kecil. Kita diskusikan di grup WA nanti ya. Nah, kita lanjutkan contoh soal. Di sini ada soal, yang pertama adalah buatlah dalam bentuk garis bilangan dengan susunan angka dari negatif 5 sampai 2. Kita disuruh membuat garis bilangan yang terdiri dari bilangan negatif 5 sampai 2. Berarti kita buat garisnya dulu, kemudian kita masukkan bilangan-bilangannya. Dari yang terkecil berarti negatif 5 ya, sampai 2. Sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Nah, seperti ini saja. Negatif 5 urut, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Sampai sini paham ya? Simple kok. Nomor 2. Urutkan bilangan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar dari 1, negatif 3, 0, negatif 5, 9, 6, negatif 4, negatif 10. Ayo coba kalian silakan jawab lewat situ. Dari situ dijawab yang paling kecil ke yang terbesar berapa? Ayo. Di pause dulu nggak apa-apa berpikir. Nah, kalau sudah berpikir, kita cocokkan jawabannya. Berarti bilangan yang terkecil sampai terbesar apa? Negatif 10, negatif 5, negatif 4, negatif 3, 0, 1, 6, 9. Nah, sampai sini bagaimana? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan dikonsultasikan di grup WA. Nah, kita lanjutkan. Kita masuk ke operasi bilangan bulat. Jadi operasi bilangan bulat itu ada 4, operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Nah, kita akan belajar yang pertama dulu yaitu operasi penjumlahan. Di dalam operasi penjumlahan itu mempunyai sifat-sifat, antara lain yang pertama, perhatikan yang pertama dulu. Operasi penjumlahan itu memiliki sifat tertutup. Maksudnya apa sifat tertutup? Jadi ketika ada A ditambah B sama dengan C, di mana A dan B itu bilangan bulat, C itu ya pasti bilangan bulat. Maksudnya gimana? Gini, kita ambil satu bilangan bulat, misalnya apa terserah kalian, 2 katakanlah ya. 2 adalah bilangan bulat, ya tidak? Terus 5 adalah bilangan bulat. 2 dan 5 itu bilangan bulat. Ketika 2 ditambahkan dengan 5, hasilnya berapa? 7 kan? Nah, 7 itu bilangan bulat bukan?
Iya, bilangan bulat. Nah, jadi ketika ada bilangan bulat ditambahkan bilangan bulat, pasti hasilnya bilangan bulat. Nah, sifat seperti itu namanya sifat tertutup. Kemudian yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran. Jadi A kalau ditambah B itu nilainya akan sama saja dengan B ditambah A. Jelas ya yang ini ya. Ya, kita ambil contoh misalnya 2 ditambah 3 itu akan sama hasilnya ketika 3 ditambah 2, ya tidak? Nah, itulah namanya sifat komutatif. Kemudian sifat asosiatif. A ditambah B dulu, kemudian ditambah C, itu akan sama hasilnya dengan B ditambah C dulu, kemudian baru ditambahkan dengan A. Itu namanya sifat asosiatif. Kemudian yang terakhir ada sifat identitas penjumlahan. Nah, jadi ketika dijumlahkan dengan sesuatu bilangan akan menghasilkan dirinya sendiri. A ditambah 0 akan sama dengan 0 ditambah A, akan sama dengan A. Jadi identitas dari operasi penjumlahan adalah 0. Jadi agar dia dijumlahkan dengan berapa sih akan menghasilkan dirinya sendiri gitu. Kemudian yang kedua adalah operasi pengurangan. Nah, sama dengan yang tadi, sifat-sifat operasi pengurangan bilangan bulat. Yang pertama adalah tertutup, sama seperti penjumlahan tadi ya. Jadi pengurangan juga memiliki sifat tertutup. Ketika ada A dikurangi B sama dengan C, di mana A, B itu bilangan bulat, maka C-nya juga bilangan bulat. Kalau ada bilangan bulat, dikurangi bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat. Terus yang B, merupakan lawan atau inverse dari penjumlahan. Nah, jadi operasi pengurangan itu adalah lawannya dari penjumlahan. Sehingga jika ada A ditambah dengan negatif A, ketemu negatif A, ketemu lawannya akan menghasilkan 0. Paham ya? Nah, selanjutnya yang ketiga adalah operasi perkalian. Nah, sifat-sifat operasi perkalian yang pertama adalah tertutup. Nah, sama seperti tadi, ketika ada bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat, pasti akan menghasilkan suatu bilangan bulat. Yang B bersifat komutatif. Jadi kalau ada A dikalikan B akan sama nilainya dengan B dikali A. Ya, contohnya misalnya 2 kali 4 akan sama nilainya dengan 4 kali 2, ya tidak? Nah, terus asosiatif. Jadi kalau ada A dikalikan B, kemudian dikalikan C, akan sama nilainya dengan B dikali C dulu, baru dikalikan dengan A, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sifat identitas. Nah, dia akan menghasilkan dirinya sendiri ketika dikalikan dengan 1. Karena A kali 1 akan sama nilainya dengan 1 kali A akan menghasilkan A itu sendiri. Kemudian sifat distributif atau penyebaran. Jadi kalau ada, perhatikan ya, jadi sifat distributif itu seperti ini. Kalau ada A dikali B tambah C, ya, B tambah C-nya dikurung, itu akan menghasilkan AB ditambah AC. AB itu artinya apa? AB itu A kali B. AC itu artinya A kali C. Paham ya? Begitu juga dengan A kali B min C akan menghasilkan AB min AC. Jadi AB itu artinya A kali B. AC itu A kali C. Nah, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah operasi pembagian. Jadi pembagian bilangan bulat itu merupakan kebalikannya. Nah, kebalikannya operasi perkalian untuk sembarang bilangan bulat A. Jadi berlaku ketika ada A dibagi B sama dengan C, itu sama artinya dengan A itu sama dengan B kali C. Jelas ya? Dengan B tidak boleh sama dengan 0. Kayak misalnya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Artinya sama saja 6 itu sama dengan 3 kali 2 gitu ya. Kemudian sifat-sifatnya yang pertama, tidak tertutup. Untuk operasi pembagian sifatnya tidak tertutup. Jadi kalau ada bilangan bulat
dibagi dengan bilangan bulat, itu hasilnya belum tentu bilangan bulat. Nah, paham ya? Kok bisa sih, Bu? Gitu kan. Contohnya, misalnya ada bilangan 4, tuh ya. 4 bilangan bulat kan ya. Kemudian dibagi dengan 3. 3 kan bilangan bulat. 4 dibagi dengan 3, hasilnya berapa? 4/3, ya tidak? 4/3 itu bukan bilangan bulat, tapi bilangan pecahan. Nah, sehingga untuk operasi pembagian itu tidak berlaku sifat tertutup, sehingga dia mempunyai sifat tidak tertutup. Kemudian yang B, tidak bersifat komutatif. Nah, A dibagi B tidak akan sama hasilnya dengan B dibagi A. Paham ya, jelas ya? 4 dibagi 2 itu nilainya tidak sama dengan 2 dibagi 4, ya kan? Nah, kemudian yang C, tidak asosiatif juga. Jadi ketika ada A dibagi B, hasilnya ketemu terus dibagi C, itu akan menghasilkan nilai yang berbeda dengan A dibagi hasil pembagian dari B dengan C. Jadi tidak bersifat asosiatif. Nah, untuk sebarang bilangan bulat A itu berlaku. Nah, perhatikan. A dibagi 0 itu selalu menghasilkan bilangan yang tidak terdefinisi. Jadi bilangan berapapun ketika dibagi dengan 0 itu tidak akan menghasilkan bilangan atau tidak terdefinisi. Kemudian 0 dibagi A, nah ini hasilnya adalah 0. Dengan catatan A tidak boleh sama dengan 0 loh ya. Pokoknya yang untuk membagi tidak boleh 0. Jadi 0 tidak boleh terletak di bagian penyebut. Nah, 4 kali 0 berarti tidak terdefinisi. 3 bagi 0 tidak terdefinisi. Kemudian 0 dibagi 5 hasilnya berapa? 0. Jadi kalau 0-nya untuk membagi hasilnya 0. Nah, sekarang contoh soal. Yang pertama, kalian disuruh menghitung 12 ditambah negatif 5. Nah, kalau bingung kalian boleh pakai prinsip hutang-hutang gitu ya. Punya berapa, hutang berapa. Nah, di sini ada 12 ditambah negatif 5. Berarti kan artinya kita punya 12, kemudian hutang 5, ya enggak? Kira-kira kita masih hutang enggak? Enggak kan ya? Nah, berarti enggak hutang, yaitu kita tinggal punya 7. Nah, atau tinggal dikurangi ya boleh. Berarti punya 12, hutang 5. Nah, namanya hutang harus dikembalikan kan ya, harus disarutangi. Berarti 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Kemudian yang kedua, negatif 7 ditambah negatif 8. Nah, hutang 7, hutang lagi 8. Kira-kira hutangnya lunas apa makin bertambah? Makin bertambah kan ya? Nah, bertambah berapa? Ya tinggal dijumlahkan. 7 tambah 8 berapa? 15, tapi hutang. Nah, berarti hutang 7, hutang lagi 8, berarti hutang 15. Hutang 15 ditulisnya adalah negatif 15 karena hutang. Berarti negatif 7 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 15. Lanjut soal ketiga. 12 kali N sama dengan 60. Tentukan nilai N. Nah, ini bisa kita kerjakan dengan operasi pembagian kan ya. 12 dikali berapa? Hasilnya 60. Berarti kan N sama dengan 60 dibagi 12. Hasilnya adalah 5. Kemudian ada 5 dikurangi 3 dikali 7 ditambah 4. Nah, kita harus paham dulu. Di sini ada operasi pengurangan, perkalian, penjumlahan. Yang perlu kalian pahami, di sini tidak ada tanda kurung ya. Berarti tidak ada yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi kita yang harus menentukan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Operasi perkalian itu yang paling kuat di antara pengurangan dan penjumlahan, sehingga kita harus kerjakan terlebih dahulu operasi perkaliannya. Nah, kita tulis seperti ini. 5 dikurungi dulu. 3 kali 7 itu harus dikerjakan terlebih dahulu. Ditambah 4. Nah, terus 5-nya dibiarkan dulu. Dikurangi 5, dikurangi. Tadi 3 kali 7 hasilnya berapa? 21. Berarti 5 dikurangi 21 tambah
4. Nah, kalau sudah sampai sini, mau dikurangi dulu boleh, mau dijumlahkan boleh. Karena penjumlahan dan pengurangan itu sama kuatnya. Jadi terserah kalian, mau kurangi dulu boleh, mau ditambah dulu juga boleh. 5 dikurangi 21 berarti negatif 16 ditambah 4. Berarti hasilnya adalah negatif 12. Nah, sudah sampai di sini. Ada pertanyaan atau tidak? Nah, kita akan belajar pertemuan ini sampai sini dulu ya. Semoga pembelajaran kali ini membawa manfaat untuk kalian. Jika ada kesulitan, silakan ditanyakan. Jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, tanyakan di grup WA. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Jangan lupa kerjakan, nanti akan saya berikan tugas, kerjakan sebaik-baiknya dan langsung dikerjakan agar tugas tidak menumpuk. Nah, terima kasih. Mohon maaf jika saya banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau ingin mendapatkan pemberitahuannya, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi. Nanti ketika saya upload video tentang apa, kalian sudah bisa langsung melihat video tersebut. Oke, terima kasih.